Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firhan Nurpeji. Saya di sini bersama rekan-rekan akan menjelaskan mengenai tentang flora dan fauna di Indonesia, yaitu judul jurnal kami yang dimana ini merupakan tugas mata kuliah bahasa Indonesia untuk karya tulis ilmiah. Tanpa basa-basi, kita langsung saja kita sambung ke hadap rekan-rekan untuk menjelaskan bagaimana isi dari jurnal yang telah kita buat bersama-sama tersebut. Kepada pemateri satu dan lain sebagainya, saya persilahkan. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia disusun oleh Firhan Nurpeji, Ai Halimatus Salamah, Neng Yani Mistriani, Fitri Fatimah, dan Melani Azizah di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Abstrak. Indonesia merupakan negara kepulauan seluas sekitar 9 juta kilometer persegi yang terletak di antara dua samudra dan dua benua dengan jumlah pulau sekitar 17.500 buah yang panjang garis pantainya sekitar 95.181 km. Kondisi geografis tersebut menyebabkan negara Indonesia menjadi suatu negara mega biodiversitas, walaupun luasnya hanya sekitar 1,3% dari luas bumi. Dalam dunia tumbuhan, flora di wilayah Indonesia termasuk bagian dari flora dari Malaysiana yang diperkirakan memiliki sekitar 25% dari spesies tumbuhan berbunga yang ada di dunia, yang menempati urutan negara terbesar ke-7 dengan jumlah spesies mencapai 20.000 spesies. 40%-nya merupakan tumbuhan endemik atau asli Indonesia. Negara Indonesia termasuk negara dengan tingkat keterancaman dan kepunahan spesies tumbuhan tertinggi di dunia. Saat ini tercatat sekitar 240 spesies tanaman dinyatakan langka. Di antaranya banyak yang merupakan spesies tanaman budidaya. Selain itu, sekitar 36 spesies pohon di Indonesia dinyatakan terancam punah, termasuk kayu ulin di Kalimantan Selatan, sobo kecik di Jawa Timur, Bali Barat, dan Sumbawa, kayu hitam di Sulawesi, dan kayu pandak di Jawa, serta ada sekitar 58 spesies tumbuhan yang berstatus dilindungi. Perkenalkan, nama saya Fitri Fatimah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Melani Azizah. Pertama, ada pendahuluan. Istilah flora diartikan sebagai semua jenis tumbuhan yang tumbuh di suatu daerah tertentu, yang apabila istilah flora ini dikaitkan dengan life form atau bentuk hidup atau habitus tumbuhan, maka akan muncul berbagai istilah seperti flora pohon atau flora berbentuk pohon, flora semak belukar, flora rumput, dan sebagainya. Apabila istilah flora ini dikaitkan dengan nama tempat, maka akan muncul istilah-istilah seperti flora Jawa, flora Gunung Halimun, dan sebagainya, sesuai dengan kondisi lingkungannya. Oleh karena itu, muncullah istilah keanekaragaman flora yang mencakup makna keanekaragaman jenis, keanekaragaman genetik dari jenis, dan keanekaragaman habitat, yang dimana jenis-jenis flora tersebut tumbuh. Selanjutnya, ada keanekaragaman hayati. Ialah suatu istilah yang mencakup semua bentuk kehidupan seperti gen, spesies tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, serta ekosistem dan proses-proses ekologi, atau perbedaan bentuk-bentuk makhluk hidup yang meliputi perbedaan pada tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, materi genetik yang dikandungnya, serta bentuk-bentuk ekosistem tempat hidup suatu makhluk hidup. Keanekaragaman hayati disebut juga biodiversitas atau keanekaragaman dari makhluk hidup yang dapat terjadi karena akibat adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, penampilan, dan sifat-sifat lainnya.
Sedangkan keanekaragaman dari makhluk hidup dapat kita lihat dengan adanya persamaan ciri antara makhluk hidup. Jika kita perhatikan tumbuhan-tumbuhan itu, maka kita akan menemukan tumbuhan-tumbuhan yang berbatang tinggi, misalnya tumbuhan palem, mangga, beringin, dan lain-lain. Dan ada juga yang berbatang rendah, contohnya cabai, tomat, melati, mawar, dan sebagainya. Ada tumbuhan yang berbatang keras, dan ada yang berbatang lunak, ada yang berdaun lebar, ada pula yang berdaun kecil, dan ada bunga yang berwarna-warni. Begitu pula pada hewan yang kita temukan, terdapat hewan-hewan yang bertubuh besar seperti kucing, sapi, kerbau, dan yang bertubuh kecil seperti semut. Keanekaragaman hayati terus-menerus mengalami kemerosotan. Hutan tropis sebagai salah satu gudang keanekaragaman hayati diduga telah menyusut lebih dari setengahnya. Bahkan lahan pertanian juga telah mengalami degradasi, baik kualitas maupun kuantitas. Maka upaya untuk mengatasi ancaman pada keragaman hayati telah dilakukan di Indonesia, antara lain secara praktis mendorong proses suksesis ekologis untuk mewujudkan kondisi lingkungan yang heterogen, sehingga memberikan kesempatan semua spesies agar dapat berkembang secara alami. Upaya tersebut dengan membentuk daerah cagar alam, konservasi sumber daya alam yang meliputi tanah, air, tumbuhan, hewan, serta melestarikan pasmanuspa, rotasi lahan, tanaman, serta sosialisasi peranan dan fungsi keragaman hayati untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna, dan usaha konservasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Dengan adanya penelitian yang diharapkan dapat diketahui keragaman hayati baik flora maupun fauna. Selanjutnya, agar dijadikan dasar untuk mengatasi ancaman pada keanekaragaman hayati yang terus-menerus mengalami kemerosotan. Mungkin cukup sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Neng Yani. Dua, metode penelitian. Dalam penelitian, hal ini menggunakan metode studi pustaka dalam pengumpulan data serta proses pembahasannya. 95.181 km wilayah Indonesia luasnya sekitar 9 juta km, 2 juta km daratan dan 7 juta km lautan. Luas wilayah Indonesia ini hanya sekitar 1,3% dari luas bumi, namun mempunyai tingkat keberagaman kehidupan yang sangat tinggi. Untuk tumbuhan, Indonesia diperkirakan memiliki 25% dari spesies tumbuhan berbunga yang ada di dunia, atau merupakan urutan negara terbesar ke-7 dengan jumlah spesies mencapai 20.000 spesies. 40% merupakan tumbuhan endemik atau asli Indonesia. Famili tumbuhan yang memiliki anggota spesies paling banyak adalah Orchidaceae, yaitu anggrek-angrekan, yakni mencapai 4.000 spesies. Nah, untuk jenis tumbuhan berkayu, famili Dipterocarpaceae memiliki 396 spesies. Dan untuk anggota famili Myrtaceae atau Euganeae dan Moraceae sebanyak 500 spesies, dan anggota famili Erinaceae sebanyak 737 spesies, yang termasuk 287 spesies Rhododendron dan 239 spesies Necinium atau White dalam Whitmore 1987, dalam Santoso 1996.
Kemudian untuk jenis paku-pakuan Indonesia juga tercatat memiliki keanekaragaman spesies yang tinggi, mencapai lebih 4.000 spesies tersebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Nah, untuk jenis rotan tercatat ada sekitar 332 spesies yang terdiri dari 204 spesies dari negara Calamus, dari genera Cramus, kemudian 86 spesies dari genera Daemonops, 25 spesies dari genera Hortensia, 7 spesies dari negara Ceratolobus, 4 spesies dari genera Plectocomia, 4 spesies dari genera Leptomyopsis, dan 2 spesies dari genera Myrialepsis. Indonesia juga tercatat sebagai salah satu pusat Papilov, yaitu genetik tumbuhan atau budidaya pertanian untuk tanaman pisang, yaitu Musa sp, pala, miris, cica, fragrans, cengkeh, Syzygium aromaticum, durian, Durio sp, dan rambutan Nephelium sp. Hutan Indonesia juga diketahui memiliki keanekaragaman jenis pohon palem atau Ares, itu 70%, pohon meranti atau Dipterocarpaceae tersebar di dunia sebagai jenis kayu tropika primadona dan memiliki 122 spesies bambu dari 1.200 spesies bambu yang tumbuh di bumi. 4. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Negara Indonesia merupakan satu di antara pusat keragaman hayati terkaya di dunia, sehingga Indonesia disebut sebagai negara biodiversity yang artinya mempunyai banyak keunikan genetiknya, tinggi keragaman jenis spesies, ekosistem, dan endemiknya. Ancaman keanekaragaman hayati di Indonesia dapat diatasi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu dengan cara identifikasi dan inventarisasi keragaman dalam hal sebaran, keberadaan, kemanfaatan, dan pengelolaannya. Saran. Sebagai pewaris leluhur kita dalam menjaga dan melestarikan keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia, maka sudah sepatutnya kita selalu ikut berperan dalam menjaga dan melindungi keanekaragaman hayati Indonesia. Dan sebagai seorang pelajar, kita perlu untuk menggali ilmu pengetahuan sebagai bekal untuk dijadikan pegangan hidup dalam menjaga dan melestarikan keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Dan yang kelima, daftar pustaka. Tujuan M 2012 tingkatkan keanekaragaman hayati dan pemanfaatan di Indonesia. Jurnal Biologi Education. Vol 1 nomor 1 Oktober 2012 ISSN 2302/416X. Toyo 2010. Keanekaragaman hayati Indonesia. Buana Sains Vol 1 nomor 2 2010 ISSN 101/106. Kusmana Cecep 2015. Keanekaragaman hayati flora di Indonesia. Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, volume 5 nomor Desember 2015 187/198. Kusmana Cecep 2015. Keanekaragaman hayati flora di Indonesia. Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, volume 5 nomor 2 Desember 2015 187 sampai 198. Sutoyo 2010. Keanekaragaman hayati Indonesia. Suatu tinjauan masalah dan pemecahannya. Buana Sains Vol 10 nomor 2 101/106 2010. Ya, cukup sekian dari pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena dalam proses pembelajaran. Jika ada pertanyaan ataupun saran kritik, silakan untuk dimasukkan ke dalam kolom komentar. Jika suka, like dan juga subscribe untuk membangun channel ini untuk lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every day discovering something